Kita mulai ya. Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan berbahagia buat teman-teman semuanya yang luar biasa. Tentunya yang pertama yang kami hormati kepada Mbak Putri Aisyah RD ya. Kebetulan beliau juga di sini selaku pemateri ya, materi pembedah dan sebagainya yang kalau membaca dari tulisannya luar biasa. Nanti kita banyak berbagi di sini, kebetulan ada beberapa referensi yang cukup luar biasa lah pokoknya ya. Nanti nggak seru kalau nanti nggak mendengar dari beliaunya langsung ya. Lalu saya hormati juga kepada teman-teman yang kebetulan di sini bertugas sebagai penanggap. Wah ini ya, Mas Yusuf Wibisono. Ya. Beliau wartawan beritajatim.com, mantan Ketua PWI Jombang. Selamat siang Mas. Bagaimana kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang kedua yang kami hormati juga Mbak Nuril. Ada Mbak Nuril nggih? Belum datang ya? Belum ada ya? Dan juga rekan-rekan semuanya di sini juga luar biasa. Ada kalau Saya Mas Bagus. Oh, sudah Mbak Maya nih. Oh, ya siap. Iya, yang mohon maaf sekali yang kami hormati Mbak Maya itu Mbak Nuril Hidayah. Betul? Iya, bener. Oh, Masya Allah. Nama kerennya Faya, Mas Bagus. Nama beken. Ya kan. Astaga. Ya. Nah, yang kami hormati Mbak Nuril Hidayah, Faya Irat ini A.K. Faya Arina ya. Ini masyarakat anti fitnah Indonesia, Mafindo Jombang ya. Dan rekan-rekan yang luar biasa, pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kebetulan di tempat sini hujan teman-teman. Di suasana yang hujan ini berkah sekali. Semoga kita semuanya dalam acara yang luar biasa, komunitas pembaca Jombang yang edisi ketiga kali ini ya. Semoga bisa membawa manfaat yang berkah untuk kita semuanya. Allahumma amin. Kedua kalinya, sholawat salam tercurahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya ittiba pada beliau dan kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai acara ini, mari kita buka acara dengan bacaan Fatihah ya. Ala diniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap rekan-rekan yang sudah online hari ini menyempatkan hadir. Saya yakin ini teman-teman semuanya tidak ada yang nganggur ya. Semuanya ini orang-orang sibuk ya. Karena memang kepedulian terhadap komunitas ini bahwasanya memang membaca ini suatu yang kayaknya sederhana, tetapi sudah sangat langka dan jarang dilakukan. Nah, dengan komunitas ini kita berharap bahwa ke depan banyak sekali bibit-bibit unggul di bidang literasi, ya banyak penulis handal, banyak hal yang pokoknya hebat lah. Sebenarnya saya bukan bidang ini, tetapi insya Allah saya termotivasi ini ya dengan rekan-rekan yang luar biasa melihat pematerinya Mbak Putri Aisyah yang menulisnya, wah mantap. Saya jadi ingat kembali ke mahasiswa dulu yang penuh dengan suka baca-baca tulisan seperti ini, tapi sekarang lebih banyak buku motivasi teman-teman ya. Alhamdulillah. Oke, dan yang baru hadir pertama kali sekarang saya sampaikan ini adalah edisi ketiga. Edisi pertama sudah pernah kita laksanakan ya, yang disampaikan oleh Mas Atok, yaitu membaca memahami gerakan rakyat dunia ketiga. Dan Mas Syarif yang tentunya beliau background-nya jurnalis membacakan bilik-bilik pesantren, dan dibacakan puisi juga oleh Mbak Yuli Masinda yang cukup keren ya. Lalu edisi berikutnya KPJ 2 yang disampaikan oleh Mbak Ana. Mbak Ana ini adalah Direktur WCC Jombang yang berjudul bukunya Tuhan izinin aku menjadi pelacur. Dan kemudian disambung dengan
dari puisinya Khotim yang luar biasa. Baik, hari ini sepertinya untuk puisi ditunda dulu ya, karena hari ini saya juga kedatangan seniman yang luar biasa, seniman dari Jombang. Beliau bernama Mas Sukri. Nah, Mas Sukri ini ternyata juga ngeksis juga teman-teman yang punya YouTube, boleh dong di subscribe ya. Nanti bisa kalian subscribe itu channelnya sni.tv, betul ya? .official, begitu ya nanti ya. Nah, insya Allah di situ nanti akan muncul banyak sekali video-video yang cukup keren dari Mas Sukri, dan insya Allah nanti untuk acara pertama kita akan disuguhkan oleh Dandang Gula Mocopat ya, seniman ludruk dari Kabuh. Dan ketahui teman-teman, ludruk itu memang kalau di sejarah itu dari Jombang. Oh, ini sudah ditulis Sukri SNI TV Official. Oke, terima kasih Mas. Nah, teman-teman bisa dilihat di situ ya, tertulis SNI Official TV. Saya beri kebalik berarti kali. Oke, jadi kita harus lestarikan bahwasanya ludruk itu pertama kali ada di Jombang kalau menurut penelitian ya, tahun 1907 di Desa Ceweng Diwa. Maka sudah berapa tahun kalau dari 2001? Sudah 114 tahun, Masya Allah ya. Nanti oke, jadi itu nanti yang pertama adalah Dandang Gula Mocopat, yang kedua nanti akan disampaikan oleh Mbak Putri Aisyah ya. Baik, untuk acara yang pertama, acara yang pertama ini ya, tadi sudah luar biasa ini. Monggo kepada Mas Sukri untuk menampilkan ya Dandang Gula Mocopat. Kepada Mas Sukri, monggo dipersilakan. Mas Sukri? Masih unmute, Mas Sukri. Masih mute, Mas. Oh, ya. I'm so sorry. Yes. Baik. Alhamdulillah, teman-teman semuanya juga terima kasih yang sudah terlibat banyak di acara ini, yang sudah share untuk materi-materi yang luar biasa. Untuk link-link juga memang penting. Hari ini kita ada partisipasi 17-an, enggak masalah. Insya Allah. Halo, Sesuatu yang masuk. Oh, sudah siap. Oke. Monggo. Oke, Mas Sukri, silakan. Dimulai, tadi masih mute ya. Monggo, silakan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahmati. Saya akan membawakan Dandang Gula yang mungkin nanti hanya satu podo. Kawerono dununge urip puniki lamun benjang yen wis palastra wong mati ngendi parane umpamakna peksi mabur mangsa saking kurungan neki jiwa ninggal kiraga bali menyang yuang agung umpamakna wong lunga sanja jang sinanjang wong lunga wajibe mule nangis resem bojo matur suwun
Terima kasih ngapunten rahayu 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 sagung ing dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mantap. warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Wah, tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Dengar ya? Itu Oh, dengar, mantap. ngerti tak artinya, Mas Bagus? Masya Allah, kalau artinya, itu, ya kan? Itu, ya kan? Ampun, sedikit-sedikit tahunya ya. Nanti bisa diartikan, nanti Mas Sukri, ya. Oke, Mas Sukri, luar biasa. Terima kasih. Memang ini seniman yang harus kita ini teman-teman teladani. Walaupun di era digital seperti ini, beliau masih tetap mencintai budaya. Ya, kok mau copat ya? Wong kita aja bisa berbahasa Jawa aja kadang-kadang belum paham tentang Jawa, tentang kromo inggil dan sebagainya itu. Nah, alhamdulillah, terima kasih Mas Sukri yang sudah luar biasa. Teman-teman semuanya, memang hari ini di KPJ 3 ini kita targetnya memang bisa istiqomah dulu sepertinya ya. Istiqomah ini yang paling luar biasa, tetapi yakin dari semua elemen, alhamdulillah ini ternyata KPJ isinya bukan pure dari seorang penulis, tetapi beraneka ragam profesi ya. Ada dari KPU, ada dari Bawaslu, ada dari dosen, ada dari bermacam-macam ya. Memang namanya membaca buku itu bukan untuk siapa-siapa sih, tetapi untuk kita sendiri. Kalau kita ambil referensi, ternyata membaca buku itu membuat kita daya ingatnya itu lebih baik ya. Membuat pola pikir kita lebih baik. Kalau kita stres, maka kita harus sering baca buku. Banyak sekali ya referensi yang kita dapat. Dan andai hari ini mungkin kita bukan seorang penulis, tetapi kita ingin menulis, insya Allah ada jalan. Jadi saya ingat, mohon maaf, izin ya, saya jadi ingat seorang yang bernama Presiden Abraham Lincoln. Beliau pernah berkata, dia berkata, I will study and get ready, perhaps my change will come. Artinya apa? Saya akan belajar dan bersiap-siap. Siapa tahu kelak kesempatan itu akan datang. Nah, teman-teman semuanya, namanya profesional, tidak ujug-ujug profesional, tapi bertahap, one by one, step by step. Insya Allah ini adalah kita sukses dimulai dari KPJ, Komunitas Komunitas pembaca ya kita ya, pembaca buku. Insya Allah seperti itu. Bismillah. Baik teman-teman. Berikutnya kita akan mendengarkan, yaitu yang akan disampaikan oleh Mbak Putri Aisyah. Ya, beliau adalah seseorang yang luar biasa. Beliau memiliki buku yang tadi sudah dibaca sama Mbak Faya tadi, sudah pamit Mbak Faya tadi ya. Bukunya tentang literasi media, sketsa khalayak di hadapan media. Bahkan di sini ada pelakor hingga larisnya sensasi. Waduh, ini kalau kita orang awam masih mikir ini maksudnya apa begitu ya. Tetapi tidak masalah. Hari ini kita akan dijelaskan dan nanti juga akan ditanggapi sama bagian penanggap. Insya Allah di sini memang sifatnya adalah saling berbagi, ya, share information. Karena memang kalau saya melihat di isinya itu ada 5 bab kalau nggak salah itu, dan ternyata per tema-temanya itu luar biasa, ya, cukup keren lah ya. Dan Mbak Putih sendiri, kalau saya sedikit boleh ya teman-teman membacakan CV-nya ya, yaitu sekarang berprofesi sebagai dosen Ilkom, ilmu komunikasi di UNESA, dan beliau sejak SMA itu sudah suka yang namanya dunia penulisan. Wah, ini keren. Kalau kamu apa Lur SMA? Cina keren apa sih? Apa? Nah, ini Mbak Putri ya. Lalu kuliah di UNER sejak semester 4, pernah magang di LKM, Lembaga Konsumen Media. Dan juga alhamdulillah beliau sekarang sudah ini S2, karena kan beliau dosen ya, S2 di UNER. Ini kalau saya baca panjang Lur ya, tapi alhamdulillah nanti insya Allah yang penting intinya adalah kita berbagi.
kepada langsung saja ya Mbak ya. Karena memang juga kalau lihat dari info Kominfo Mbak, itu ternyata hoax itu ada sampai 800 ribuan ya. Nanti ini kita akan sampaikan ke Mbak Putri, nanti Mbak Putri monggo menyampaikan yang mana babnya, karena memang luar biasa banyak sekali ya. Wah, Masya Allah. Oke. Kodim, saya sudah baca itu ya. Terima kasih Mbak Putri. Nah, sip. Oke, kepada Mbak Putri Aisyah, ya mohon maaf saya banyak panjang lebar bicara. Kepada Mbak Putri, monggo dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Monggo Mbak Putri. Baik, terima kasih Mas Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Ya, satu kehormatan bagi saya diajak bergabung di forum ini. Forum yang bagi saya sekarang sudah jarang ya, sudah jarang. Artinya kita tidak tergerak oleh satu keharusan untuk ada di forum ini gitu. Jadi walaupun jumlahnya mungkin nggak sebanyak Zoom yang biasa saya ikuti sampai ratusan dan segala macam, tapi saya yakin 17 orang yang ada di sini itu adalah orang-orang yang nggak kurang pekerjaan juga di luar sana gitu, orang sibuk tetapi memang tergerak giat untuk gabung, kita sama-sama sharing apa yang kita punya gitu ya. Dan saya suka forum ini karena interaktif. Saya sempat ikut kemarin diajak Pak Sabto dan interaktif gitu, nggak hanya materi saja yang ngomong panjang terus hanya 1-2 pertanyaan. Setiap orang berhak memberikan pendapatnya. Jadi saya nanti pun juga akan begitu Mas Bagus. Bagi saya yang menarik adalah nanti ketika mendengar pendapat teman-teman tentang media kita saat ini dari berbagai perspektif. Kalau boleh sedikit cerita latar belakang munculnya buku ini sebenarnya karena ini terkait dengan aktivitas saya di salah satu organisasi masyarakat berbasis agama ya, organisasi perempuan Aisyah. Nah, saya tergabung di Aisyah dan kebetulan saat ini menjadi pengurus di Jawa Timur, pengurus Aisyah Jawa Timur. Nah, Aisyah itu punya media namanya Walida. Ini majalah ini selain dibagikan untuk pengurus, juga ke guru-guru TK ABA se-Jawa Timur, TK Aisyah Bustanul Atfal. Nah, lantas memang sejak 2016 itu ya, literasi media ini menjadi satu concern dari Aisyah, mengingat pada saat itu ibu-ibu Aisyah, anggota persyarikatan ini sudah mulai sangat aktif di dunia maya, lantas mereka juga muncul kegelisahan karena kalau mereka tidak mau menguasai teknologi, tidak mau menjadi produsen konten, maka mereka akan tergerus gitu loh. Dakwah sekarang itu, pengajian sekarang udah nggak bisa pengajian di setting seperti dulu gitu ya. Sekarang pengajian ya harus dibuat lebih kekinian, melalui YouTube dan lain sebagainya. Bahkan sekarang banyak juga para dai dan daiyah itu menggunakan TikTok. Artinya Aisyah merasa perlu mengupgrade anggota-anggota mereka, baik sebagai konsumen media maupun sebagai produsen. Nah, makanya di majalah itu kemudian muncul kolom literasi media. Saya diminta untuk mengasuh kolom tersebut. Mulai 2017, ini majalah bulanan, setiap bulan saya diminta untuk menulis apapun terkait media. Nah, karena segmentasi majalah ini adalah ibu-ibu, maka yang saya tulis di sana, walaupun tema-temanya umum, tetapi memang perspektif perempuan saya perkuat di sana. Seperti itu. Lantas dari 2017 sampai 2018, mohon maaf, 2018 saya mulai mengisi itu sampai kemudian medio 2020 ternyata terkumpul sekian tulisan. Nah, biasanya saya menyelesaikan tulisan ini kan kadang juga di sela rapat. Jadi rapat di kampus kalau udah deadline, saya udah di depan laptop nulis dan segala macamnya. Kadang ada teman yang baca
terus kemudian oh ini harusnya juga dibaca nih sama mahasiswa, misal terkait dengan etika mengambil foto, upload foto. Nah, saya itu suka jengkel misalkan kalau di tempat umum, entah itu lagi ngopi atau lagi ngapain, terus tiba-tiba ada yang selfie, dia memang ngambil gambarnya sendiri, tapi terus kena kita di frame. Udah gitu nggak pakai izin lagi. Bagi saya tuh nggak sopan, dan saya sangat tidak berkenan kalau ada orang foto, walaupun dia nggak bermaksud ambil gambar saya, tapi saya ada di frame tersebut. Nah, dan ini banyak dilakukan oleh mahasiswa kadang gitu. Kadang juga mahasiswa ada nemuin dosen bimbingan atau apa, terus tanpa izin melakukan record. Mungkin maksudnya biar bisa diputar lagi pada saat kelas selesai atau pada saat bimbingan selesai bisa diputar ulang gitu. Ya, maksudnya baik, tapi tetap bagi saya ada etika-etika yang harus ditegakkan di sana. Nah, hal-hal ini yang saya amati, kemudian saya tulis di buku. Ada berapa ya? Kalau udah 2 tahun, setiap bulan berarti ada lebih dari 50 tulisan sebenarnya yang terkumpul, tapi akhirnya dari sekian banyak tulisan itu terpilih 28 yang akhirnya menjadi buku kumpulan esai literasi media ini. Itu, Mas. Sementara itu dulu kali ya. Luar biasa ya. Jadi beratnya ini amanah yang akhirnya membuat Mbak Putri jadi semakin mahir menulis itu ya Mbak ya. Amanah dari tadi Aisyah tadi ya, luar biasa. Oke, monggo dari teman-teman yang lain saya beri kesempatan dulu kepada Mas Yusuf. Monggo Mas Yusuf untuk menyampaikan sesuatu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan dari panitia ya untuk hadir di forum pembaca Jombang. Ya, saya secara pribadi sangat mengapresiasi dengan adanya forum ini ya, karena saat ini gairah membaca ya sangat kecil mungkin ya. Dan selamat atas yang kedua, selamat atas buku ya yang diterbitkan yang ditulis oleh Mbak Aisyah. Meskipun saya belum baca Mbak Aisyah, kemarin masih dikasih kisi-kisi sama Mas Atok kemarin itu. Ya, di tingkatan media juga mengalami perkembangan ya. Saya hanya menyampaikan kondisi media hari ini. Padahal umur media secara umum, wartawan di Indonesia ini lebih tua dari bangsa ini sendiri. Bahkan wartawan ikut menata ya, piranti pondasi terbangunnya bangsa ini tidak lepas dari wartawan. Karena saat itu wartawan berjuang lewat tulisan, sehingga muncul nama Tirto Adi Suryo, pers pribumi pertama ya, dengan medianya Medan Priayi, bukan sekedar memberikan informasi, tapi memberikan suntikan kesadaran kepada rakyat bahwasanya mereka sedang terjajah. Terus berkembang sampai hari ini kondisi media yang oleh Bill Kovac disebut sebagai tsunami informasi atau banjir informasi hari ini. Itu ditandai dengan 5 tahun terakhir dengan munculnya revolusi teknologi, pesatnya internet, sehingga diikuti dengan munculnya media sosial. Orang memberikan informasi tidak lagi harus menjadi wartawan hari ini, tapi ingin komentar panjang lebar cukup membuka di Facebook. Ingin menjadi presenter cukup bikin akun di YouTube. Itu perkembangan yang dahsyat, sehingga cara masyarakat memperoleh informasi pun berbeda-beda mengikuti perkembangan zaman. Akhirnya ada 2 kanal ya di sini. Ada produk media sosial informasi dan ada pers yang
yang hasilnya produksinya adalah berita. Kedua hal ini otomatis tidak bisa tidak bisa seiring sejalan karena dua hal ini ada pembeda-pembeda di masing-masing. Cara produksinya juga berbeda, kerja-kerja juga berbeda, terus hasilnya juga berbeda. Yaitu hari ini di tingkat masyarakat muncul yang namanya tsunami informasi itu tadi. Mungkin itu ya sela yang dari saya. Bisa dilanjut ke teman yang lain. Saya hanya menggambarkan kondisi media massa pada hari ini. Oke. Siap. Terima kasih Mas Yusuf untuk penyampaian tentang media. Jadi memang kita di sini media cukup luar biasa ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman semuanya. Baik. Oh ya teman-teman yang di rumah nantinya yang melihat video ini jangan lupa subscribe video yang menampilkan video ini. Maaf, subscribe channel YouTube yang menampilkan video ini ya. Biasanya Mas Ato yang share ya. Berikutnya yaitu dari Mbak Faya. Monggo Mbak Faya untuk menyampaikan sesuai dengan yang disiapkan. Terima kasih Mas Bagus. Siap. Sebelumnya terima kasih juga buat Mas Ato yang udah ngajak saya ke sini ya. Waktu dikasih tahu bukunya gitu terus langsung saya, wah menarik sekali nih. Soalnya saya kebetulan lagi ada kerjaan yang juga tujuannya itu juga untuk peningkatan literasi media masyarakat gitu. Nah, buku itu salah satu referensi yang menurut saya sangat menarik untuk dibaca. Terus akhirnya saya langsung order tuh di Shopee. Langsung order terus baru hari kemarin ya, hari Minggu nyampe, tapi saya baru sempat ngatamin itu semalam gitu. Terus ya ada beberapa poin khusus ya yang saya buat terkait apa yang saya tangkap. Mungkin nggak semuanya karena banyak sekali dan itu kaya sekali insight-nya. Jadi yang sempat masuk di otak saya aja yang saya catat gitu ya. Kalau boleh saya share screen nih, soalnya saya kalau ngomong itu kadang suka kelewatan atau kadang kemana-mana gitu. Jadi buat membantu gitu, saya izin share screen ya. Oke. Sudah terlihat belum? Tapi kok nggak muncul ya? Masih ini Mbak, loading, tenang. Masih loading kok. Ini. Oh. Nah, ini kayaknya sudah terlihat. Sudah ya. Sharing, tapi belum muncul di saya. Tapi sudah ada loading. Nah, ini sudah muncul, Mbak. Oke, sip. Sudah. Oh, saya slideshow dulu. Ini agak nunggu sedikit nih laptopnya ini. Kurang canggih. Mungkin, Mbak. Buffering sebentar ya. Oke, siap. Nah, oke. Jadi ini beberapa catatan yang saya buat setelah baca gitu ya, setelah baca buku Mbak Putri yang luar biasa. Kaya insight tapi bahasanya populer, ringan gitu, dan yang saya suka itu gayanya itu menggugah kesadaran. Jadi nggak langsung ngasih formula gitu ya, solusi. Ini ada masalah terus ini solusinya gitu, nggak langsung seperti itu. Tapi pertama-tama kita memang diajak untuk menyadari bahwa ini loh yang kita hadapi sekarang gitu. Jadi memang pertama-tama yang harus kita miliki untuk menghadapi problematika yang terjadi saat ini akibat konvergensi media itu adalah memperdalam kesadaran gitu ya. Nah ini kalau saya lihat sih sebenarnya ya problem-problem yang diakibatkan yang muncul gitu akibat konvergensi media itu sebenarnya
dulu bukannya nggak ada gitu. Kayak misalkan ada hoax. Hoax itu kan dari dulu kan ada ya, sebelum ada internet juga sudah ada. Cuman dengan adanya internet itu semuanya bisa diamplifikasi, terus diintensifikasi, coverage-nya semakin luas dan semakin cepat, sehingga dampaknya itu semakin luas dan semakin berat gitu. Terus kemudian ini adalah problem-problem yang saya tangkap ya dari apa yang Mbak Putri ungkapkan dalam buku itu. Nah, ini yang banyak mempengaruhi perubahan budaya kita akibat internet gitu. Yang pertama itu tentang the economy of attention. Jadi ini bukannya nggak ada, dari dulu kan memang orang tuh kalau mau dapat konsumen, mau dapat apa ya, viewer itu harus pinter-pinter mengelola perhatian orang gitu kan ya. Nah, dengan adanya itu bukannya nggak ada, tapi dengan adanya internet semua orang punya kesempatan yang sama, dan sayangnya mungkin cara yang paling apa ya, instan, yang paling cepat untuk bisa menarik perhatian orang itu adalah menggunakan hal-hal yang sensasional, yang apa, menggugah emosi gitu. Apakah itu rasa takut, rasa senang, rasa sedih berlebihan. Jadi ya kebanyakan judul-judul misalnya kita lihat konten-konten di YouTube, terus kemudian berita juga banyak menggunakan clickbait gitu ya, karena pentingnya mengelola perhatian orang itu untuk bisa bertahan di dunia digital, di mana semua orang sekarang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan itu tadi, untuk tampil gitu. Asal pinter-pinter tahu kuncinya gimana gitu. Terus kemudian yang problem yang kedua juga diakibatkan oleh sense of anonymity ya, adanya peluang untuk tidak dikenali. Jadi kayak saya tadi kan nama saya kalau di medsos Faya Arina ya. Nah itu kalau orang nggak tahu saya siapa gitu, terus saya pakai foto orang lain misalnya, kalau saya melakukan hal-hal negatif, dampaknya tidak akan langsung kena ke saya gitu. Jadi makanya banyak orang misalnya menggunakan akun anonim gitu untuk membuli orang lain, untuk melanggar etika, untuk melakukan kejahatan gitu. Nah seperti itu. Itu adalah hal yang menjadi salah satu faktor ya munculnya problem di era internet gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah algoritma. Nah, kalau Mbak Putri di situ sempat menyebut tentang disonansi kognitif ya. Kayak informasi yang kita konsumsi itu bukan kita yang pilih sebenarnya, tapi dipilihkan buat kita ya karena kebiasaan kita untuk nge-like atau ngeklik sesuatu yang apa namanya, personalized gitu ya, sama diri kita yang familiar, tapi semakin lama kita semakin terjebak di situ, seolah-olah apa yang kita konsumsi itu sebenarnya representasi dunia, tapi sebenarnya bukan gitu kan, karena akibat adanya algoritma itu. Nah itu membuat kita menjadi sosok-sosok yang lama-lama kalau kita nggak sadari bahwa ini ada gitu, kita nggak mencoba melakukan apa ya, membuat lini masa kita variatif gitu, itu kalau nggak kita sadari, kita lama-lama bisa menjadi pribadi yang berpikiran sempit gitu. Terus problem keempat diakibatkan oleh terjadinya disrupsi ya. Jadi kayak usaha-usaha misalnya yang sudah mapan sebelumnya, dengan adanya internet ini, dengan adanya kesempatan yang terbuka bagi semua orang untuk apa yang buat inisiatif baru gitu, yang lama-lama itu menjadi tergeser. Maka di sini adaptasi itu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan, itu harus dilakukan gitu. Nah ini dari masalah-masalah itu tadi ya, ini yang terlintas di benak saya aja. Saya sebenarnya juga nggak menawarkan solusi apa-apa, cuman kalau kita mau lebih tangguh dalam menghadapi problematika yang diakibatkan oleh era internet saat ini, itu mungkin
mulai dari hal-hal yang seperti ini gitu. Ini juga bukan solusi. Ini cuman ya pikiran-pikiran apa saya, pikiran-pikiran saya yang ya semoga aja bisa menjadi ini ya renungan bersama gitu. Mungkin nanti teman-teman juga pasti ada masukan yang lain. Sekedarnya aja. Kalau menurut saya pertama tadi dia yang dilakukan oleh Mbak Putri juga dengan membuat buku ini, dengan menyusun buku ini adalah meningkatkan awareness kita bahwa ini loh sebenarnya yang ada di balik apa yang tersaji di depan kita. Ada problem-problem seperti ini, ada grooming, ada porn revenge, ada apa namanya imparsialitas media yang semakin berkurang gitu ya, terus dan banyak lagi problem yang lain. Yang pertama yang kita lakukan adalah menyadari bahwa itu ada. Jadi kalau kita sudah sadar bahwa misalnya sekarang informasi itu adalah minyak baru gitu ya. Apa yang biasa kita lakukan di internet, kebiasaan kita nge-like, posting sesuatu itu menjadi bagian dari big data yang itu bisa dijual. Saya pernah teringat salah satu webinar yang pernah saya ikuti, ada pemateri yang bilang begini, kalau sesuatu itu gratis buat kita, maka sesungguhnya komoditasnya adalah kita, produknya adalah kita. Jadi kalau internet itu gratis buat kita, sebenarnya yang dijual itu adalah kita, data kita gitu. Nah, itu yang harus kita sadari supaya kita hati-hati dalam memberikan data pribadi, misalnya mengunggah ke publik itu konsekuensinya apa, dan mengusahakan langkah-langkah yang perlu supaya data kita itu tidak disalahgunakan. Nah, awalnya kan harus ada awareness itu dulu. Jangan apa namanya asal aja terjun di dunia digital tanpa tahu risiko-risiko yang harus kita hadapi gitu. Terus yang kedua, perhatikan soal etika. Jadi apa yang kita lakukan di dunia nyata, prinsip-prinsip yang biasa kita anut gitu ya di dunia nyata itu harus juga diterapkan di dunia maya gitu. Tadi yang sempat diobrolkan ya di awal tadi soal apa namanya jurnalis Tirto itu bisa jadi salah satu contoh. Terus kemudian juga ada apa namanya contoh yang bisa kita renungkan juga itu ada ini apa namanya artis ya yang ganteng banget itu namanya Ardhito. Itu saya ingat dia pernah jadi kontroversi itu karena salah satu postingannya di Twitter pada waktu dia masih umur 13-14 tahun gitu ya. Itu ada yang capture, terus ada yang nyebarin, terus dia akhirnya dianggap sebagai sosok yang rasis gitu. Padahal itu udah kapan tahun lalu gitu. Itu juga waktu dia masih kecil dan mungkin waktu itu dia belum cukup dewasa cara berpikirnya ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang harus kita sadari bahwa tindakan-tindakan kita di internet itu bisa jadi umurnya lebih panjang dari kita sendiri. Jadi hal-hal yang melanggar etika, meskipun itu kita lakukan dulu sekali, ke depan itu bisa jadi kalau itu kita posting di media sosial, ke depan itu bisa jadi senjata yang menjatuhkan kita gitu. Terus yang ketiga soal disrupsi tadi mungkin adaptability ya, kemampuan untuk beradaptasi dengan internet gitu, memanfaatkan fitur-fitur yang ada sebaik mungkin untuk menunjang kehidupan kita. Terus yang keempat soal proteksi. Nah, kalau tadi saya sempat singgung, Mbak Pri sudah banyak sekali menyebutkan masalah-masalah yang muncul ya akibat internet itu seperti grooming, terus kemudian porn revenge ya, terus dan berbagai macam kekerasan online lainnya. Itu
yang harus dipikirkan PR-nya adalah bagaimana memproteksi diri supaya hal-hal itu tidak terjadi, dan kalau sudah terjadi itu bagaimana menyikapinya. Nah, terus selain 4 hal ini ya sebenarnya ada PR juga yang mungkin kalau ini masih kita bisa kita bisa lakukan di level individual ya, di level personal kita bisa lakukan ini. Tapi hal-hal yang berikutnya yang masih tersisa yang menjadi PR itu adalah dari mereka-mereka yang sebenarnya punya kekuasaan untuk membuat perubahan gitu, punya kuasa gitu, tapi saat ini belum banyak dilakukan gitu ya. Misalnya dari sisi perlindungan hukum, terus kemudian dari platform ya, kalau Mas Yusuf tadi menyebutkan beda ya antara media dengan platform atau dengan media sosial gitu, beda. Ya betul, saya sempat ketemu juga sama Pak Agus Sudibyo dari Dewan Pers ya, itu juga menyebutkan bahwa sebenarnya yang saat ini menjadi perhatian itu adalah karena platform itu mereka tidak cukup mengambil tindakan ya kalau misalkan ada konten-konten yang negatif gitu. Jadi kayak misalnya Facebook kayak gitu, itu juga konten-konten yang negatif itu kadang dibiarin aja. Kayak misalnya konten-konten yang anti-vax itu ada sebuah riset dari CCDH gitu ya. Mereka itu sampai untungnya dalam setahun tuh miliaran, tapi itu juga nggak dihapus, tapi tetap ada di situ karena nggak tahu ya alasannya apa ya, mungkin karena mereka juga membawa keuntungan tersendiri gitu bagi Facebook karena banyaknya viewer. Apalagi dari tahun 2019 ya sampai ke tahun 2020 ketika pandemi datang itu jumlah follower mereka yang kaum anti-vax itu di Facebook itu melonjak sangat tajam berkali-kali lipat. Nah, itu bisa jadi juga ya, saya kurang tahu juga itu bisa jadi salah satu sebab kenapa kok belum ada tindakan yang cukup tegas gitu untuk menyikapi konten-konten yang negatif di platform-platform itu. Ya, itu sementara dari saya. Saya stop share dulu ya. Oke. Terima kasih Mbak Faya, luar biasa. Ini ibarat kalau meresensi buku ini lengkap banget, top deh ya. Oh, masih banyak yang kelewatan itu, kaya Oh, iya. banget isinya kok bukunya Mbak. Nah, kalau sebenarnya disampaikan oleh teman-teman pemateri sama penanggap luar biasa ya. Jadi semakin banyak yang disampaikan juga saya banyak bertanya sebenarnya ya. Memang kalau berkaitan dengan internet, media itu ini cukup banyak merubah pola pikir anak didik kita. Nah, kebetulan saya di dunia pendidikan. Kalau zaman dulu saya tanya ke adik kita, ya Rek, nek jadi tadi apa? Zaman dulu, zamannya dokter, pasti begitu. Zaman pertama, dokter pasti, insinyur zaman biyen, ya kan. Tetapi hari ini kalau teman-teman tanya, jadi apa pengennya? Satu, YouTuber, bisa kayak Asia begitu, masya apa meneh, selebgram, waduh ya kan, meneh TikTokers, masya Allah. Ternyata sampai segitu pergeserannya. Jadi itu kita memang lulusan corona, ini memang wawasannya teman-teman bisa tanya itu ya, nama pahlawan aja sangat bereset itu. Tapi kalau tanya siapa artis dari Korea, oh saya Lee Min Ho itu namanya, waduh itu ternyata update banget ya. Sehingga ini memang jadi problem sendiri. Ini tadi saya juga melihat memang yang di buku bab isi dan juga yang disampaikan oleh Mbak Faya, tadi juga saya juga mencoba membaca juga yang disampaikan oleh Mas Yusuf. Ternyata ya di sini tadi kan disebutkan Mas Yusuf ada 2 kanal informasi dan pers. Ternyata persnya sekarang itu menurut saya sih ya sebagai moderator lebih kalah berkembang dengan informasi yang dibuat orang-orang secara umum. Sehingga akhirnya kita lihat YouTube yang terkenal, yang keren-keren ya, itu yang subscribe-nya lebih dari 10 juta, itu tidak ada dari media massa ya.
atau media elektronik lah begitu katakanlah, seperti Kompas ataupun yang lain begitu, kalah dengan yang namanya Trans Entertainment ya, terus Bapaula. Nah, itu luar biasa di situ. Dan juga ada ternyata konten-konten yang buat menarik itu sekarang betul yang disampaikan tadi di buku itu, memang yang berbau sensasional seperti ngeprank, Mbak, yang paling sering sekarang ngeprank gitu kan ya. Ya aduh, mengerikan ya. Sampai hal-hal ngepranknya kadang-kadang keterlaluan, membuat orang-orang yang awalnya itu tidak berpikir itu sampai akhirnya kecelakaan, sampai di berita saking nemeni pingin buat video sampai ketabrak. Nah, itu ya kecelakaan. Luar biasa. Terima kasih untuk Mbak Faya dan Mas Yusuf. Saya kembalikan dulu ke Mbak Putri. Mbak Putri, sebelum saya lempar ke teman-teman audiens ini, ya cukup menarik sebenarnya Mbak Putri. Ternyata bukunya Mbak Putri ini sudah di resensi ataupun lah di apa ya, di pokoknya baiklah oleh Mbak Faya dengan didata dengan seperti itu, walaupun banyak, saya yakin bahwa ya begitu tebalnya tadi itu memang cukup menarik. Dan saya juga melihat itu, oh iya, daftar isinya juga banyak ini ya. Saya juga melihat itu ada sindrom dunia yang kejam itu, bahkan ada minyak baru dunia itu, bagian kampanye sosial beretika, waspada hoax, itu banyak. Sebenarnya kalau pertemuan hari ini nggak akan cukup membahas bukunya Mbak Putri. Tapi monggo Mbak Putri, ada tambahankah yang dari yang disampaikan oleh Mas Yusuf sama Mbak Faya? Baik, makasih Mas Bagus. Mbak Faya, sebelumnya terima kasih banyak sudah mereview dan kemudian memberikan poin-poin, menambahkan ya poin-poin sehingga buku ini lebih Mbak Faya bisa mengartikulasikan maksud saya kembali gitu. Terima kasih. Nah, Mas Yusuf tadi menyampaikan memang akhirnya kita harus ingat bahwa pers dan sumber informasi lain itu memang berbeda gitu. Nah, ketika saya membuat tulisan dan memilih tulisan-tulisan yang akhirnya saya tampilkan di buku ini, memang godaan terbesar bagi saya, terutama karena memang tadi juga disebutkan saya punya pengalaman magang di lembaga konsumen media sejak saya kuliah S1 gitu semester 4, dan itu melatih kekritisan saya terhadap media gitu. Jadi sebenarnya ya setiap kali baca berita, setiap kali buka koran, kemudian atau mungkin buka portal berita, itu selalu saya ini bawaannya nyinyir aja terhadap media gitu. Ini bawaan dari kuliah gitu, karena memang terbentuk untuk selalu kritis terhadap apa yang ada yang disajikan oleh teman-teman media seperti itu. Nah, namun saya Mbak Maya, apalagi Mbak ketika Putri, Mbak Putri, mohon maaf. Teman-teman ini diskusnya enaknya langsung saya potong, langsung ada yang tanya misalnya Mas Pawan ini langsung masuk atau kita tunggu beliau dulu? Mbak Putri dulu atau gimana? Boleh. Oh, Ngaten. Gimana? Iya. Monggo. Saya tadi hanya menyampaikan itu sedikit ya Mas ya. Mungkin saya lanjutkan sebelum sampai ke Mas Wawan. Nah, terus dari mana lupa saya. Nah, enggak apa-apa. Saya nih suka begitu memang. Nah, ini yang bikin saya akhirnya, apalagi ketika buku ini disusun, itu kan sudah mulai masuk pandemi ya gitu, pandemi awal, dan saya merasa bahwa saya harus ngerem kekritisan saya terhadap teman-teman pers. Mengapa? Karena saya rasa pers saat ini tuh sebagai pihak yang babak belur karena disrupsi dan juga karena pandemi. Dan terus terang saya ketika diskusi dengan kawan-kawan jurnalis ya, melakukan kritik sana sini, itu pasti teman-teman jurnalis itu ya sambil nyengir aja, ya kami tahu itu salah, tapi belum ada formula yang membuat jurnalis ini berada pada posisi, atau industri pers berada pada posisi ideal antara sebagai sebuah industri dan sebagai sebuah institusi sosial.
Nah, nggak nemu nih formulanya sampai sekarang gitu. Nah ini yang membuat saya mengerem, enggak lah, pers ini sudah babak belur, masa iya mau saya hantam-hantam lagi dengan tulisan-tulisan yang nyinyir seolah-olah nggak ada benernya pers itu gitu. Nah, namun saya rasa salah satu solusi yang bisa saya tawarkan, dan mungkin ini sedikit ya salah satu hal yang bisa saya lakukan untuk teman-teman pers adalah membangun masyarakat yang cerdas bermedia itu tadi. Karena ketika masyarakat itu sudah mulai muncul kebutuhan terhadap informasi yang valid dan kredibel itu tadi ya, dianggap sebagai satu kebutuhan, maka mereka akan kembali kepada pers. Mereka akan berusaha mencari media-media yang valid dan mulai meninggalkan media yang sifatnya sensasional, hanya mengejar berita-berita sensasi, yang berita-beritanya pesanan kanan kiri dan lain sebagainya. Nah, memang ini butuh proses panjang. Kalau mau proses yang cepat ya lewat kebijakan seperti yang tadi Mbak Faya bilang gitu kan. Kalau kebijakan sebenarnya selesai gitu, tapi ada juga kerja panjang berupa membangun kesadaran bermedia untuk masyarakat seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya, Mas Bagus. Monggo kalau ada yang mau menyampaikan. Ya. Oke, terima kasih Mbak Putri untuk tambahannya, luar biasa ya. Untuk berikutnya kita dengar dari teman-teman yang lain, dari Mas Wawan tadi kayaknya angkat tangan Mas Wawan tadi, betul ya, dari Intrans. Mas Wawan? Baik, atau dari teman-teman yang lain, memang betul Mbak. Jadi kalau bicara solusi, membangun masyarakat bermedia itu harus penting. Kita kalau melihat, saya juga sharing dengan teman-teman jurnalis di sini, khususnya yang mengandalkan dulunya itu oplah ya. Sekarang kan oplah ini pasti mengalami penurunan drastis dari segi ekonomi, pasti sangat jatuh. Sehingga di situ banyak bervariasi, kreativitas dari teman-teman cukup ditingkatkan untuk bertahan hidup. Oke teman-teman, silakan ada yang ingin bertanya atau berpendapat, boleh ya, bebas, silakan. Boleh masuk Mas Bagus. Oh boleh dong, Iya. silakan. Terima kasih Siap. atas waktunya Mas Bagus Sulak. Apa yang disampaikan oleh Mbak Putri tadi nyambung dengan yang disampaikan oleh Mas Yusuf, bahwa sekarang media itu ada yang memang diproduksi oleh yang jelas, yang media massa, terus ada yang satunya lagi adalah buatan non formal, istilah kalau saya membahasakan non formal lah, yang kemudian itu masyarakat sulit membedakan. Nanti nyambung sama Mbak Faya ya, sebagai orang yang sangat intens terhadap berita hoax, membedakan mana yang benar, mana yang tidak atas berita tersebut. Cuman untuk Mbak Putri ini bisa membaca enggak ke depan mana yang lebih bertahan antara Mas Yusuf sebagai wartawan atau yang telah memberitakan secara benar dengan berita-berita yang dilakukan oleh para YouTuber, para TikToker tadi istilahnya Mas Bagus tadi, mana yang akan lebih bertahan untuk ke depannya. Karena beliaunya kan orang yang selalu menyorot bagaimana media ini berkembang, maka otomatis saya yakin dia punya pembacaan ke depan mana yang akan lebih bertahan antara dua istilah yang disampaikan oleh Mas Yusuf tadi. Mungkin nanti disambung juga oleh Mbak Faya terkait dengan antisipasi hoaxnya itu, apakah hanya, kalau saya tahu pribadi kemarin ya disampaikan oleh Mbak Faya di Bawaslu bahwa kita masuk ke ada aplikasinya. Nah, tanpa aplikasi pun bisa enggak untuk membedakan mana ini yang hoax, mana ini yang berita yang sebenarnya yang ditulis oleh para wartawan yang benar-benar asli gitu loh. Terima kasih, itu yang bisa saya minta penjelasan dari, mungkin langsung Mas Yusuf juga bisa menambahkan. Siap. Terima kasih Mas Farwis ya. Monggo Mbak Putri langsung dijawab ya.
kira-kira ini kayaknya ke depan siapa ini Mbak yang bertahan? Kalau dengan seperti ini terus kondisinya, apakah wartawan ini atau seorang YouTuber? Nah ini, karena biasanya yang trending itu jarang yang dari wartawan, Mbak. Justru YouTuber ini yang paling efektif untuk menyampaikan informasi. Mungkin seperti itu, Mas. Monggo. Matur nuwun Mas Farwis untuk pertanyaannya. Sebenarnya Mas Farwis, apa yang ditanyakan oleh jenengan itu menjadi pertanyaan saya juga gitu. Seberapa sih resiliensi media di era disrupsi informasi? Nah, karena apa namanya, saya juga punya pertanyaan yang sama. Akhirnya saat ini saya dan beberapa rekan dosen di UNESA sedang membuat risetnya itu Mas, untuk melihat resiliensi teman-teman media, terutama media online ya, di era disrupsi informasi. Seberapa mereka bisa bertahan menjalankan kerja jurnalistik, karena jurnalistik itu tidak hanya sekedar kerja bagi kami, tetapi juga itu ada sebuah isme. Ada kerja panjang untuk menghasilkan produk-produk berita gitu. Tapi dengan segala tantangan disrupsi informasi saat ini, seberapa sih rekan-rekan media itu bisa, dan mendatang resiliensi mereka itu bagaimana gitu. Nah ini kebetulan di sini join juga, ini ketua risetnya Mas Awang Darmawan. Lalu Mas Awang mungkin nanti bisa nambahin ya Mas ya, kalau apa namanya, dari apa yang saya sampaikan. Jadi ini proses penggalian datanya Mas masih jalan, tapi yang saya lihat teman-teman media itu mereka optimis bahwa media masih punya masa depan, pers masih punya masa depan, bahwa teknologi akan berganti, iya gitu, bahwa ketika ada senjakala media itu terkait dengan bentuk medianya, teknologinya. Bagi media cetak saat ini mungkin yang bertahan hanya 1-2 itu pun juga sudah babak belur istilah saya gitu ya. Tapi kebutuhan untuk informasi terutama dalam situasi chaos yang misalkan COVID dan segala macam. Ternyata sisi positif dari COVID adalah orang awalnya banjir informasi, semua informasi ditelan gitu ya, akhirnya banyak hoax, banyak disinformasi yang kemudian muncul. Tetapi setelah 1 tahun gitu, masyarakat mulai pintar bahwa nggak semua informasi itu harus ditelan. Bahwa ketika kita membutuhkan informasi harus kembali pada sumber-sumber yang kredibel. Nah, siapa sumber yang kredibel itu? Tentu bukan influencer. Atau kalau influencer orang sudah mulai, dia dokter bukan, dia kompetensinya apa ngomong seperti itu gitu. Nah, sebagian besar masyarakat kita ketika mereka membutuhkan informasi yang benar akhirnya kembali ke media seperti itu. Jadi ya tetap masih memiliki masa depan Mas, kecuali kalau pers itu sendiri yang menghancurkan kredibilitas mereka. Kalau sudah seperti itu melakukan fabrikasi berita dan lain sebagainya, bukan teknologi yang membunuh mereka, bukan masyarakat yang membunuh mereka, tetapi mereka memang melakukan suicide ya, bunuh diri sendiri gitu. Itu dari saya, Mas Bagus. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Berarti sekarang posisinya masih riset ya, Mbak Putri ya? Ya, itu ada ketua riset saya tuh, ada Mas Awang. Bolehkah untuk menyampaikan beberapa kata ini, Mas Awang Darmawannya ini, mumpung bergabung di sini? Apakah beliau masih ada? Ya. Oke, ya, ada kayaknya. Oke. Monggo Mas. Ya, terima kasih. Salam kenal, saya Awang Darmawan. Siap. Salam kenal juga Mas. Kita menyimak diskusi dari kawan-kawan semuanya. Kalau tadi saya diminta begitu ya untuk menjelaskan, ini sebenarnya masih baru mulai pengambilan data. Kita target memang ngambil representasinya ada 4 aktor di sini. Aktornya itu adalah jurnalis, terus aktor jurnalis kita ambil 2 narasumber, terus aktor redaksi 2 narasumber,
berikutnya aktor pemilik media, owner, itu 2 narasumber. Terus kita juga target ambil 2 narasumber dari asosiasi media dan asosiasi jurnalis. Kita juga ingin tahu sebenarnya kalau tadi sudah disebut tadi resiliensi gitu ya, bagaimana media bisa bertahan dalam benturan-benturan disrupsi informasi di era digital. Disrupsi informasi ini memang melahirkan 2 wajah. Percepatan informasi yang begitu dahsyat begitu, sekarang tidak bisa dibedakan lagi siapa pembuat konten ataupun konsumen dari konten, semuanya sama-sama bisa dilakukan. Kalau dulu kan fungsi itu hanya dilakukan oleh pers gitu. Nah, pers sendiri sekarang ketika menghadapi disrupsi informasi, kebebasan yang begitu sangat cepat, apakah menempatkan disrupsi informasi ini sebagai ancaman, ataukah ketika ancaman resiliensinya bagaimana, ketika menempatkan pers ini menempatkan disrupsi informasi ini sebagai suatu peluang, resiliensinya seperti apa? Saya selalu mengatakan titik imunnya bagaimana media menghadapi keseimbangan ketika ada disrupsi informasi tersebut. Apakah compromising ataukah accommodating, dia coba untuk melahirkan satu sistem atau kebijakan dan itu diturunkan ke jurnalis, dan itu juga diturunkan dalam kebijakan pembuatan konten ketika itu dibuat oleh redaksi ataupun oleh owner, ataukah asosiasi sendiri. Ketika asosiasi sendiri, baik itu misalnya kalau asosiasi jurnalis, kita tahu ada AJI, ada PWI, kalau asosiasi media, khusus media online ada AMSI, Asosiasi Media Indonesia. Ya, apakah secara komunitas gitu ya, mereka juga memikirkan epistemik pers itu sendiri. Apakah mereka juga memikirkan bagaimana melahirkan kebijakan ketika disrupsi informasi yang begitu cepat ini melahirkan bias informasi gitu ya. Apakah itu juga dilahirkan kebijakan pada level jurnalisnya, pada level medianya, pada level upgrade terhadap kemampuan jurnalisnya, upgrade terhadap kemampuan redaksinya, dan lain sebagainya. Apakah itu dilakukan? Itu temuan-temuan yang ingin kita cari, seperti itu. Kemarin ketika wawancara dengan salah satu narasumber dari Antara, yang kebetulan juga ada di mana? Ya, teman Mbak Putri juga itu ya. Yang ketika di Cina. Ya, Kabiro Antara di Cina, mereka juga pertanyaannya pun sangat spesifik ya. Kita melihat bagaimana isu tentang stereotip ya, etnis Tionghoa, bagaimana Antara sebagai suatu lembaga media pers gitu ya, pers yang itu berdiri di kaki negara karena ini dibentuk memang oleh negara, lembaga penyiaran Antara ini, apakah mereka itu melakukan fungsi-fungsi pers ataukah ada fungsi-fungsi tambahan? Secara umum saya menangkapnya ada second diplomasi ya. Mereka juga menempatkan posisi bagaimana pers itu, pers Antara itu ketika ditempatkan di Cina, bagaimana melakukan, ya tidak semua isu-isu yang tentang keburukan Cina di Indonesia itu divulgarkan seperti infotainment kalau di Tiongkok gitu ya, karena itu nanti akan melahirkan jurnalisme yang sangat sensitif, buruk bagi diplomasi antara Indonesia dan Tiongkok. Tapi bukan berarti akhirnya penuh dengan kepentingan begitu ya, sehingga akhirnya tersandera fungsi-fungsi pers dari Antara. Kita melihat ada resiliensi misalnya ketika menghadapi kecepatan informasi hoax misalnya begitu ya. Setiap orang melahirkan bias informasi, mereka melahirkan sistem kebijakan begitu, membuat anti hoax, website anti hoax yang berhubungan dengan konten-konten misalnya yang lebih spesifik tentang isu tentang Tiongkok begitu. Hal-hal semacam itu perlu kita ketahui gitu ya. Hal-hal itu perlu kita ketahui bagaimana titik imun dari pers sendiri. Di tubuh pers itu aktornya saya kira juga tidak hanya jurnalis ya, tapi pengampu kebijakan di pers itu juga ada redaksi dan juga ada intervensi kadang di pemilik media. Maka itu kita harus mencoba melihat sudut pandang dari pers sendiri dalam menghadapi disrupsi informasi. Seperti yang dikatakan Mbak Putri ya, ketika
berbicara akademisi ya, karena kalau kami di komunikasi semakin paham komunikasi kadang anti terhadap media itu sendiri gitu. Nah, ketika kita melihat duality of structure ya, bagaimana kita kadang harus kritis terhadap media, kadang kita juga harus melihat enabling terhadap situasi sekitar, apakah itu mempengaruhi terhadap fungsi pers, bagaimana fungsi pers itu akan begitu sangat terpengaruh, khususnya terhadap faktualitas, objektivitas, imparsialitas, apakah itu kembali akan merugikan pembaca. Itu yang kita ingin ketahui, sehingga disrupsi informasi ini paling tidak ada rem di situ. Ketika melahirkan data-data, ketika data-data itu digali pada level pemangku kebijakan medianya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, Mas Awang Darmawan ya, terima kasih, luar biasa. Kayaknya ini perlu topik satu lagi sebenarnya untuk membahas tentang riset ini ya. Tetapi hari ini kita fokus ke pembahasan bukunya, luar biasa. Terima kasih Mas Awang, semoga nanti sukses ya untuk risetnya, dan jika nantinya itu ada hasil yang positif, boleh dong di-share ke kita lagi, oke? Pasti, insya Allah kalau sudah selesai pasti kami share ke rekan-rekan nanti. Harus dijadwal itu Pak Bagus. Ya. Oh siap Mas Santo, siap. Makanya kita dong langsung sekarang. Ini kalau nggak di komunitas pembaca ini nggak ada semacam ini, saya baru tahu ini Mas Santo. Alhamdulillah, terima kasih ya untuk ilmu barunya. Oke, ada lagi teman-teman. Tadi sebenarnya Mas Faris banyak tadi tanya, tapi saya bagi saja Mas Faris ya. Monggo yang lain, mungkin ini kita sampai jam berapa karena sudah lewat asar, mungkin teman-teman ada yang sibuk begitu. Monggo ada yang bertanya. Tadi tembang lagi. Oh, tembang lagi. Oke. Boleh nambahin Mas. Iya. Oh, ya, siap. Tadi Mas Bagus, tadi saya minta tanggapan Mbak Faya juga sama Mas Yusuf. Ya. Oh, gitu. Ya, silakan. Tadi ya, selaku Mas Yusuf ini kan selaku wartawan. Nah, bagaimana masa depannya ini? Saya yakin itu juga dilematis yang besar itu ya. Nah, ini harus ditopang oleh Mbak Faya ini selaku antiwan, biar nanti Mas Yusuf bisa bertahan. Oh, begitu ya. Wah, mantap. Monggo Mbak Faya tadi ada tambahan ya? Mungkin juga boleh dong ya, sedikit nanti mungkin supaya kita bisa mendengar lagi dari Mas Sukri ya. Iya. Ya kalau saya boleh nambahi soal masa depan tadi sih ya. Saya sebagai konsumen media saya juga masih optimis gitu. Kalau nggak salah saya tuh pernah baca riset ya. Cuma saya lupa itu siapa perisetnya. Kalau nggak salah sih sebenarnya kepercayaan publik terhadap media itu naik gitu. Terus juga sebenarnya ya viewer yang banyak itu tidak berarti bahwa sumber informasi itu yang dipercaya. Jadi trusted source sama yang paling sering diakses itu beda, dua hal yang berbeda. Orang bisa saja lebih banyak mengakses media sosial, tapi yang dianggap sebagai sumber yang bisa dipercaya itu sumber yang lain gitu, bukan media sosial yang sering diakses. Jadi seringnya diakses, intensitas ya, keseringnya sebuah sumber informasi diakses sama trust yang dimiliki seseorang terhadap itu tuh berbeda. Dan kalau kita lihat misalnya dari riset yang, saya lupa, tapi ada itu bahwa katanya tingkat kepercayaan publik terhadap media itu naik. Itu berarti bukan data yang berlawanan dengan fakta bahwa influencer itu lebih banyak follower atau lebih banyak subscriber atau viewer gitu. Ya itu satu soal masa depan media tadi ya. Terus yang kedua menanggapi Mas Farwis tadi, kalau soal aplikasi yang dibuat oleh Mavindo itu sebenarnya untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi sesat yang sudah diklarifikasi atau sudah didebang ya, sudah digali faktanya. Dan sebenarnya kita banyak merujuknya itu ke teman-teman media juga, tapi teman-teman media yang sudah tersertifikasi di bawah Dewan Pers
baik administratif maupun faktual gitu. Nah, terus dan apa ya? Nggak harus sih kalau kita misalnya mau verifikasi fakta harus pakai aplikasi, nggak harus seperti itu. Banyak juga hoax-hoax yang atau konten-konten yang nggak jelas gitu yang belum tertangkap oleh kita dan belum diklarifikasi oleh teman-teman fact checker Mavindo gitu. Banyak yang belum disentuh. Nah, itu kalau menghadapi yang seperti itu kita bisa lakukan verifikasi mandiri sebenarnya. Dan kalau masih model-model yang sederhana sih bisa pakai ini ya, kalau misalnya dia ada gambar gitu. Ada gambar, jadi gambarnya itu bisa kita download, terus bisa kita cari pakai Google Reverse Image. Nah, dari situ bisa ditelusuri tuh konteks sebenarnya atau ini source yang pertama kali mengunggah itu sebenarnya yang mana, dan dari situ kita bisa telusuri konteks gambar itu apakah benar sama dengan klaim yang ada dalam informasi yang kita terima yang tadi kita cari itu faktanya. Nah, bisa pakai seperti itu. Atau bisa juga misalnya kalau klaimnya itu ada sebuah video misalnya ya, dia klaim atau gambar gitu, dia klaim bahwa itu terjadi di tempat A misalnya. Nah, kita bisa pakai misalnya pakai apa ya, kayak Google Earth, terus kemudian alat-alat lain yang bisa menunjukkan sebenarnya lokasi yang diklaim situ itu apakah benar tampilannya seperti itu atau tidak gitu. Nah, bisa pakai alat-alat seperti itu. Cuman memang untuk orang awam kayak gitu tuh melelahkan. Butuh waktu gitu ya. Kalau misalnya sederhana bentuknya bisa kita atasi dengan cara ini aja sih, membandingkan beberapa sumber yang berbeda. Misalnya dapat info apa gitu, kita lihat di media mainstream ada nggak, kalau nggak ada jangan-jangan ini nggak jelas gitu. Kalau udah kayak gitu ya udahlah, nggak usah diiniin, nggak usah diterusin gitu, abaikan aja gitu. Atau kalau misalkan dia punya ciri-ciri secara anatomi ada ciri-ciri hoax, misalnya ada apa ya, dia nggak jelas ini terjadinya di mana, sumbernya siapa, pokoknya 5W1H-nya itu dibuat nggak jelas gitu. Nah, itu udah tanda-tanda itu udahlah kayaknya memang nggak perlu nggak perlu diterusin ke orang lain, itu cukup diabaikan gitu. Nah, ya sederhananya seperti itu. Nah, kalau untuk aplikasi tadi sebenarnya untuk mempermudah masyarakat mengakses klarifikasi yang sudah ada. Nah, kalau klarifikasi itu belum ada dengan cara verifikasi mandiri tadi, atau kalau memang kita nggak punya waktu, ya cukup ciri-ciri hoax itu kita ingat, kita terapkan gitu ya, kalau nemu informasi yang nggak jelas gitu, kita uji. Ini ada ciri-ciri kayak gini nggak? Kalau ada ciri-ciri kayak gitu ya udah. Kalau kita males melakukan verifikasi ya abaikan saja. Nah, dari saya kayak gitu sih. Oke. Mas Bagus masih unmute ya? Masih mute itu. Mute. Unmute ya? Sorry. Ya. Oh iya, sorry. Unmute tadi ya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Oke, tadi Mas Yusuf mau menyampaikan. Teman-teman tetap kita memang lebih fokus ke literasi media, ya memang cukup menarik. Memang kita akhirnya mengalir ke ya masih bermedia ya, tapi insya Allah ini manfaat sekali untuk kita semuanya, bagi kita anggota biasa yang belum tahu tentang jurnalis dan sebagainya. Tentu ini informasi cukup menarik. Tadi Mas Yusuf mau menambahkan sesuatu kah? Oke, ya mau menambahkan sedikit. Oke, monggo Mas Yusuf. Oke, ya sepakat yang disampaikan Mbak Faya tadi ya. Ini media sosial, banyak masyarakat yang mendapatkan informasi dari media sosial, tapi mereka tingkat kepercayaannya masih pada media mainstream. Namun demikian, kalau pertanyaan Mas tadi, harus ada peningkatan kapasitas ya di tingkatan wartawan sendiri ketika mereka ingin bertahan, tetap bertahan ke depannya.
Artinya dalam situasi banjir informasi ini kan setiap menit, setiap waktu informasi berseliweran di sekitar kita. Tapi informasi itu tidak semuanya benar. Ada sampah, ada tipu-tipu, ada propaganda. Nah itu setiap hari berseliweran. Tugas wartawan pun sangat berbeda dulu dengan hari ini. Kalau dulu hanya menyediakan informasi, tapi dengan kondisi objektif seperti hari ini, wartawan tugasnya bukan sekedar itu, tapi bagaimana dia meyakinkan, memberitahukan kepada konsumen bahwa ini loh yang benar, ini yang masuk akal, ini loh berita, ini loh sampah. Sehingga masyarakat tidak dalam situasi kebingungan. Nah, fungsi wartawan ini bukan hanya sebagai penyampai informasi, tapi memberikan penjelasan, ini sampah, ini berita, ini masuk akal, ini tipu-tipu, ini propaganda. Itu wartawan harus meningkatkan kapasitasnya juga, sehingga dia tidak tergerus oleh kemajuan teknologi. Itu. Terus, ya sekali lagi saya katakan produk yang dihasilkan sebenarnya sangat berbeda. Ada dua kanal tadi ya, ada pers, ada medsos. Kalau produk pers itu kan berita, kalau medsos itu hanya sekedar informasi. Ini masih perlu diuji kebenarannya. Terus cara produksinya pun kalau wartawan itu di teman-teman itu ada kompetensi ya. Wartawan yang turun ke lapangan itu harus lulus namanya uji kompetensi wartawan (UKW) itu. Tapi kalau di medsos ini kan nggak ada. Kalau makanya saya yakin di media massa pun media mainstream bisa bertahan, karena kalau media massa ilmu, tapi kalau teknologi ini tren. Terus soal batasan-batasan, kita juga punya kode etik, ini yang boleh, ini yang tidak. Tapi kalau di media sosial ini lost ini ya, nggak ada ini fakta bercampur opini, ini semuanya bercampur di situ. Orang akan menjadi kebingungan. Tapi kalau di media massa, media mainstream itu ada kode etik, terus ada badan hukum di lembaganya. Kalau medsos bisa dikelola per orang, tapi kalau di media massa ini ada badan hukum, identitasnya jelas, alamatnya jelas, terus ketika ada sengketa pemberitaan juga jelas alurnya. Ada Dewan Pers laporannya di sini, terus penyelesaiannya seperti apa. Tapi kalau di media sosial ini nanti penyelesaian tidak lewat Dewan Pers, tapi undang-undang ITE, lebih kepada ranah pidana. Itu Mas Waris, mungkin kalau saya punya dengan catatan itu tadi ya, wartawan pun harus meningkatkan kompetensinya, bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi memberitahu kepada masyarakat, ini loh yang benar, ini loh yang masuk akal. Gitu loh. Itu mungkin tambahan sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah disampaikan luar biasa. Untuk tadi disampaikan nomor tadi ya teman-teman, silakan boleh dicatat ya teman-teman. Catat nomornya telepon. Nah, itu di message tadi. Itu untuk mengetahui itu berita hoax atau tidak, begitu ya, Pak ya. Oke, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya. Oke, ini Mbak Rita. Mbak Rita tadi yang menyampaikan info tadi ya. Oke. Tadi ada yang raise hand, Mas. Mas Oto kayaknya raise hand ya? Iya. Di sini nggak terlihat Mas Oto raise hand-nya. Oke, mohon maaf ya, biasanya kan tertampil, nggak terlihat ya. Oke, monggo, silakan Mas Oto. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Bagus. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Mbak Putri. Bukunya sudah terbit. Alhamdulillah saya sudah punya bukunya dan alhamdulillah ada tanda tangannya penulisnya. Kalau saya ada tanda tangannya enggak itu? Kalau belum ada minta ke Mbak Putri itu. Nggak ada, aduh cemburu saya. Ya online Mbak nanti. Dari tadi saya tunggu-tunggu sebetulnya Mbak Putri mempromosikan bukunya. Misalnya buku ini harganya berapa sih, bisa dibeli di mana?
Tapi kok nggak promo-promo ya dari tadi? Oke, bantu nanti promonya, Mas. Ya, Promo saya gratis. pertama saya mengapresiasi buku ini. Selamat untuk Mbak Putri. Tentu saya juga berterima kasih kepada Intrans Publishing yang menerbitkan buku ini yang juga ada di dalam forum kita siang sampai sore ini, karena dengan bantuan Intrans kita semua bisa membaca buku ini, bisa sampai di tangan kita. Yang kedua, karena mungkin latar belakang saya bukan ilmu komunikasi seperti Mbak Putri ya, saya tidak tahu dalam ilmu komunikasi yang disebut media itu siapa. Apakah media itu hanya misalnya ya koran, radio, TV dan sebagainya, ataukah kita bisa memasukkan kesenian-kesenian tradisional seperti Pak Sukri itu sebagai bagian dari media? Jika iya, tentu kesenian-kesenian tradisional seperti Pak Sukri juga bagian dari pelaku literasi itu. Nah, sekali lagi jika iya ya. Nah, sayangnya perhatian dan studi terkait dengan kesenian tradisional seperti Pak Sukri ini kaitannya dengan penguatan literasi media, termasuk juga upaya untuk melawan hoax, seperti tadi banyak disinggung oleh teman Mavindo, belum banyak kita lihat gitu. Bagaimana sih peran dan istilah Pak Farus apa tadi ya, kemungkinan hidupnya kesenian tradisional itu. Sama seperti tadi Pak Farus menanyakan, berapa persen sih media wartawan itu masih bisa bertahan gitu. Sama juga kita ingin bertanya berapa lama sih atau berapa kuat sih kesenian tradisional ini kira-kira masih bisa bertahan. Dan pun kalaupun masih bisa bertahan, kira-kira cukup mampukah mereka menjadi agen dari literasi itu. Yang saya lihat teman-teman kesenian tradisional ini, mereka berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan, menyesuaikan diri dengan teknologi. Misalnya Mas Sukri punya channel YouTube ya, tapi kan yang subscribernya subscribe dibandingkan yang siap itu jauh gitu, jauh banget gitu. Padahal kan jika kita memandang pelaku kesenian tradisional itu sebagai agen atau sebagai media itu sendiri, tentu dukungan kepada mereka perlu kita berikan kan, seperti yang disampaikan. Kan menarik tuh, kenapa orang seperti Mas Sukri masih mau, dalam tanda kutip, mohon maaf, masih mau menjadi pelaku kesenian tradisional, masih muda, generasinya generasi media sosial kan sebetulnya, tapi masih berkenan dan menyediakan diri untuk menghidupkan kesenian tradisional. Nah, itu mungkin yang saya ingin ditanggapi oleh Bu Putri, Mbak Faya, dan Mas Yusuf. Bagaimana sih kita bisa melihat kesenian tradisional ini sebagai bagian juga dari aktor atau pelaku literasi media itu, di tengah kesulitan mereka untuk mempertahankan dirinya. Di tengah banyak tradisi-tradisi baru, kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa menjadi alternatif bagi pencari hiburan, pencari dan sebagainya, di luar kesenian tradisional. Itu Pak Bagus. Siap. Langsung ditanggapi. Mbak Putri dulu, monggo. Ya, matur nuwun Mas Bagus. Saya sebenarnya tadi berharap sebelum ke kami mungkin malah Mas Sukri bisa menyampaikan atau menambahkan terkait dengan, karena Mas Sukri ini kan pelaku ya, Yes. seniman di seni tradisional itu. Gimana Mas memandang media itu? Apakah perlu kita tanya dulu ke Mas Sukri? Perlu dong. Oke, siap. Mas Sukri, ini ada request Mas Sukri. Monggo. Pandangan jenengan terhadap media sekarang seperti apa? Ya, nanti supaya pendapat jenengan nanti bisa referensi buat teman-teman untuk berpendapat. Monggo. Halo? Sudah dengar? Nggih, siap. Kalau menurut saya melihat itu antara media dulu dengan yang sekarang
itu memang ada pergeseran. Kalau saya sepakat dengan Mas Yusuf, kadang itu berita itu ada street news, ada deep news ya. Ada yang berita itu langsung sekilas habis, ada yang memang itu bisa diulas untuk dijadikan berita itu panjang. Dan hari ini bukan banjir lagi kalau menurut saya, tapi sudah tsunami media ya. Benar. Dan dari kalau tadi saya menyimak ada Dewan Pers yang seharusnya media itu kan memang harus ada verifikasi administratif dan faktual. Kemudian dari jurnalisnya sendiri itu kan seyogianya itu harus semua punya UKW, uji kompetensi wartawan, iya kan Mbak? Tapi hari ini itu banyak media-media hanya dengan modal Android, kemudian dia punya registrasi di Dewan Pers meskipun belum terverifikasi faktual, dia bikin berita seenaknya sendiri. Nah, saya lihat sendiri, saya sendiri juga heran. Kadang berita itu kan sifatnya digital, berita yang tadi itu, mohon maaf rekan-rekan, kadang sifatnya itu lebih banyak provokatif kalau sekarang. Lebih banyak provokatif. Kenapa saya bicara begitu? Karena rata-rata sekarang itu tidak hanya di tengah kota, di pinggiran, tidak. Tetapi justru sampai pelosok-pelosok pedesaan. Itu banyak yang ngapunten, ada media yang media botrek dan lain sebagainya. Literasi beritanya juga kadang-kadang itu ngapunten, mohon maaf, kadang itu menggunakan aljari dan tidak melakukan konfirmasi secara masif. Konfirmasinya hanya kadang sebatas WA sudah dijadikan rujukan untuk menulis sebuah berita itu. Dan memang zamannya sudah geser. Kalau saya ngomong terkait dengan zaman atau media, itu memang sudah geser. Dari yang dulu itu perang gaman menjadi ke perang pikiran. Yang dulu memang perang manual, sekarang menjadi perang digital. Apapun alasannya, era digital tidak bisa dibohongi. Tidak bisa kita tinggalkan. Satu contoh Lodruk. Lodruk dulu itu nobong. Padahal untuk menjadikan sebuah lodruk, itu kita juga butuh naskah. Bikin naskah. Wong saya yang konten guyonan saja, saya harus mereview naskah saya supaya tidak terjadi pelanggaran di Undang-Undang ITE. Saya hanya bikin konten SNI TV official, saya itu selalu melakukan review terhadap naskah-naskah saya. Nah, artinya konstitusi hukum untuk di media sosial ini saya setuju, sepakat banget. Harus diperketat. Karena kalau tidak diperketat atau konstitusi ini tidak dibentengi dengan kekuatan pidana yang luar biasa, maka akan seenaknya sendiri. Lalu sekarang bikin blog saja sudah bisa dibikin menjadi berita kok. Bikin blogger, bikin web. Berapa biayanya? Kan sedikit. Dia legal. Bukan ilegal, legal. Tetapi memang kewenangannya untuk menyampaikan berita itu tidak bisa dijadikan dasar. Namun masyarakat di pelosok pedesaan itu dia akan membaca, oh ini sudah masuk berita dan lain sebagainya. Pada literasinya itu penulisannya dan lain sebagainya, bahkan rujukannya atau konfirmasinya itu kadang-kadang belum jelas. Ya cukup itu dari saya masukan. Harapan saya, ludruk ini akan tetap bergeser, budaya itu akan bergeser ke era digital. Karena mau tidak mau, 2 tahun, mohon maaf ya, 2 tahun pandemi ini, itu rata-rata membuat teman-teman ludruk agak juwet. Terima kasih. Apa nih, Pak? Apa itu? Sebentar. Apa artinya itu? Adang juwet itu?
Tahu juwet. Dudu Pohon adang juwet sego tahu. ya Mas ya. Nah, iya, enggak adang Bukan sego. adang Iya. sego, adang juwet. Lah iya. Iya. Kelakon adang juwet. Ya Kak itu. None. Nah, kemudian bergeser juga ke medsos. Dia ke digital. Kita bikin naskah, bikin apa, nggak ada yang bayar. Kita fullnya nyari sendiri, kita nulis naskahnya sendiri, review naskahnya sendiri dengan teman-teman tim kreator supaya tidak kena hukum. Wes karya iki di andai kalau orang Jawa bilang iki wis makarya, wis karya, bayaran kacel, tapi gak apa-apa, tapi enggak apa-apa. Karena apa? Karena semua adalah apa namanya berhubungan dengan profesi, berhubungan dengan seni. Itu. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan tanggapan saya sangat sepakat dengan Mas Yusuf tadi. Jadi kalau ini tidak banjir lagi media, tapi tsunami sudah. Bahkan di setiap desa sekarang ada wartawan. Ada wartawan yang bikin blog, bikin web sudah bisa dijadikan alat berita untuk melakukan, mohon maaf ya, mencari sepeser 2 peser rupiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih ya. Tidak pernah berbicara, sekali bicara langsung, wah cukup dalam ini Mas Sukri ya. Alhamdulillah, memang mengerikan sekarang ya, dan sekedar apa tadi tsunami. Apalagi sekarang ada istilah buzzer, nah itu tambah mengerikan ya. Baik, sudah dapat dari Mas Sukri. Sekarang saya kembalikan lagi ke masing-masing. Jadi minta, mohon maaf teman-teman, ini waktu kita sampai jam berapa? Ada masukan supaya nanti kita bisa teratur utusannya. Ingin rasanya lost tapi kita ada kewajiban yaitu sholat asar yang belum. Bagaimana teman-teman sampai jam berapa? Jam 4 aja. Jam 4 nggih. Sepakat jam 4 nggih. Oke, siap. Pukul 4. Oke. Mbak Putri dulu. Mbak Putri, dari tadi ada sindiran nih ya, dari tadi kok nggak mempromosikan bukunya sih, ya kan? Ini teman-teman kan juga menunggu how much price, ya kan? Berapa ini harganya ya? Lalu dapat ditemukan di mana begitu? Apakah mungkin lewat Shopee juga bisa tadi kayaknya begitu? Monggo, Mbak Putri, silakan. Iya, makasih Mas Bagus. Aduh, saya mau sedikit tadi menjawab pertanyaannya Mas Ato ya, mendefinisikan media ini apa namanya, benar sekali yang disampaikan oleh Mas Ato bahwa media itu tidak hanya kita bicara koran, kita bicara radio gitu, walaupun definisi media massa memang lebih mengikuti ke ini ya, teknologinya gitu Mas. Dan apa namanya, semua hal ya, semua perangkat teknologi yang itu bisa menjangkau apa namanya, orang banyak, maka itulah media gitu. Kalau apa namanya, dulu kita hanya kenal koran, majalah, radio, TV, film, bahkan DVD itu juga masuk, video itu masuk media, musik itu juga media dan lain sebagainya. Nah, sekarang definisi tersebut semakin cair lagi ketika teknologi digital itu masuk gitu. Nah, terkait dengan apa namanya tadi kesenian tradisional, saya rasa memang apa ya, saya rasa teman-teman di sektor kesenian ini memang mau tidak mau harus berkompromi, beradaptasi dengan teknologi. Saya sangat mengapresiasi misalkan teman-teman pekerja seni ini memiliki apa namanya, sudah mulai masuk seperti Mas Sukri tadi punya channel YouTube, lantas apa namanya, ada banyak lah, bahkan beberapa teman terus kemudian menggunakan TikTok. Saya juga tahu ada teman ada teman yang dia sebagai musisi gitu ya, musisi saat pandemi, Kak, iso tanggapan gitu kan, nggak boleh tanggapan dan segala macam. Nyaris 2 tahun dia nggak bisa apa namanya, kafe nggak boleh buka gitu kan. Nah, akhirnya mereka beradaptasi. Sekarang nyanyinya lewat apa? Lewat Bigo. Nyanyinya lewat Bigo. Terus kemudian ada yang menikmati, ada yang nyawer dan segala macamnya. Nah,
itu adalah upaya-upaya yang saya rasa bisa dilakukan. Sangat berat memang, karena ini akhirnya tantangannya tidak hanya tantangan mengkreasi konten seninya itu sendiri, tetapi juga penguasaan terhadap teknologi. Nah, ini saya rasa perlu waktu, tetapi mau tidak mau kita harus ke sana gitu. Lantas saya rasa teman-teman pers, teman-teman yang memiliki media mainstream juga harus ambil bagian untuk membantu lestarinya kesenian tradisional ini dengan memberi mereka tempat untuk bersuara, liputan, dan segala macam di media mereka. Saya rasa itu. Dan yang paling penting mungkin upaya kita sebagai konsumen, ya setidaknya misalkan tadi Mas Sukri sudah share link YouTube-nya, ya berarti setelah ini kita subscribe. Saya belum subscribe, Mas. Setelah ini saya buka YouTube. Saya rasa itu bentuk dukungan yang paling sederhana, tapi harus kita lakukan gitu. Sip. Terus Mbak, bukunya. Oh ya Allah. Bagus jamu ya Mbak, tenang aja. Baik, Yuk. teman-teman, buku literasi media ini bisa didapatkan di kalau tadi Mbak Faya bisa lewat Shopee ya Mbak dapetinnya. Nah, Intrans sendiri punya beberapa saluran penjualan, ada toko-toko digitalnya di Shopee, kemudian bisa langsung menghubungi Instagramnya Intrans, terus di Tokopedia juga ada, monggo bisa langsung kontak ke penerbit. Saya juga sempat lihat di Gramedia online juga ada. Namun saya yakin kalau langsung ke Intrans diskonnya lebih gede gitu. Wow. Nah, kalau mau ditambah dengan nilai beramal gitu ya, bisa beli di Koperasi Aisyah, karena kalau lewat Koperasi Aisyah semua keuntungan masuk ke Aisyah seperti itu. Iya. Luar biasa. Oke guys, wah ini kayak promosi. Oke guys, jangan lupa ya membeli buku yang berjudul Literasi Media, Kisah Layak di Hadapan Media. Baca buku, dapat ilmu juga beramal. Luar biasa. Jadi memang harus ini Mbak. Jadi kita itu kadang-kala kalau di marketing, jadi memang produk ini bukan apa-apa kalau kita tidak mampu menyampaikan ke khalayak ramai bahwasanya ada produk yang bagus loh. Nah, begitu ya. Harapannya nanti buku-buku yang luar biasa ini bisa dikomunikasikan sebanyak-banyaknya orang, dan teman-teman tadi masukannya cukup luar biasa. Yuk kita saling, mungkin dukungan yang paling kecil adalah mensubscribe. Loh, Mbak Dita angkat tangan, Masya Allah, mohon maaf Mbak Dita. Ya, mensubscribe teman-teman kita ya. Nah, oke. Saya langsung ke, mohon maaf ya, saya langsung ke Mbak Dita dulu aja. Mumpung belum jam 4. Mbak Dita, monggo. Terima kasih Mas. Aduh, sahabat gue, mohon maaf tadi angkat tangan ya, tidak terlihat ya, sahabat gue yang luar biasa yang juga jurnalis, juga ibu KPU di bidang yang stop. Monggo Mbak Dita. Terima kasih Mas Bagus yang luar biasa, narasumber yang luar biasa juga, Mbak Putri, Mbak Faya, kemudian ada Mas Yusuf juga senior saya, jurnalis handal di Jombang, juga ada Mas Sukri. Mohon maaf saya tadi sempat keluar masuk sinyalnya memang kurang bagus. Mungkin saya sama dengan Mbak Putri, saya juga dulu alumni komunikasi. Kalau Pak Ketua sebenarnya ngetes loh ya, media itu mungkin ya sarana ya atau alat apapun yang bisa menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima pesan agar mendapatkan pemahaman seperti yang ingin disampaikan di dalam pesan tersebut. Nah, kalau melihat tadi diskusi yang luar biasa, mau tidak mau memang era digital ini sungguh merubah konsep dari yang kemarin tradisional menjadi yang badai ini ya, medsos yang tadi, bukan badai lagi, tsunami yang disampaikan Mas Sukri. Nah, bagaimana kreativitas teman-teman media ini? Saya juga bekerja kurang lebih
14 tahun sebelumnya ini di sebuah media. Hanya saja saya milik pemerintah, media milik pemerintah. Radio ini yang memang juga salah satu media yang dianggap jadul, yang dianggap tradisional. Tetapi dalam masa sekarang ini, media-media itu berubah, mereinkarnasi dirinya, membentuk dirinya untuk memperluas masa, memperluas penerima pesannya itu, mengikutinya, jadi mengikuti ke era digital. Walaupun sebelumnya media ini termasuk juga media yang cukup modern, tetapi saat ini mereka juga ada dua. Jadi mereka juga mengembangkannya itu di IT. Mereka juga apa yang disiarkan itu di-live-kan juga di Instagram, di-live-kan juga. Ini saya melihatnya radio saat ini seperti itu. Hanya saja mungkin badai tsunami ini yang kemudian harus kita respon di para pekerja media itu tidak dari sisi yang lain, tetapi dari sisi positif, bagaimana kita beradu kreativitas. Saya melihat ini sebagai satu tantangan ya ke depan. Sebagai bagian dari pengelolaan media, saya di Humas saat ini juga begitu, bagaimana merubah mindset media yang kita kolaborasikan dengan media sosial yang saat ini memang sudah menjadi tren ke depan. Saya pikir itu Mas Bagus, terima kasih waktunya untuk diberikan kesempatan berbicara. Luar biasa, amazing. Jadi Mbak Rita ini top memang ya. Oke, terima kasih Mbak Rita untuk pendapatnya. Jadi Mbak Rita sekarang itu ada di KPU juga, menemani Mas Anto juga ya. Posisinya di PR ya Mbak ya? Saya di Humasnya, Mas Bagus. Humasnya, PR-nya Public Relation lah. Ya. Anggota. Oke. Anggotanya Mas Anto, senior. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah ternyata diskusi ini sebenarnya sangat menarik sekali. Sebenarnya saya tidak rela menutup, tapi memang kondisi waktu yang harus membuat kita harus berpisah. Teman-teman, insya Allah adanya pertemuan, ada perpisahan. Dari perpisahan ada pertemuan lagi, begitu. Nah, sebelum kita akhiri teman-teman semuanya, yuk kita mendengarkan mencepat lagi dan gulo dari Mas Sukri yang spesial untuk kita semuanya. Monggo Mas Sukri, Mas Sukrinya masih ada? Halo? Oke, Mas Sukri. Ya. Oke, Mas. Sang gedhek sinangga bajul pakawan dosa cacahe ing ngarsa miwaing ungkul tinampi ing kanan kering sang gedhek lampahnya Allah. Itu tembang Sigro Milir masuk Megatru. Kalau di Mojopat, Megatru. Artinya, Mas? Sigro Milir. Sang gedhek sinangga bajul. Artinya di aliran derahnya kehidupan. Meskipun dalam banyak ancaman kehidupan, artinya bajul, kiwa tengene bajul, depan, samping, belakang, bawah itu adalah buaya. Tapi dengan ketenangan jiwa, sang gedhek, lampahnya alon. Artinya
yang meskipun derasnya mara bahaya di depan kita, susahnya kehidupan seperti apa, tapi kalau kita berjalan dengan hati-hati, dengan penuh ketelitian, dengan penuh kejelian dan kehati-hatian, maka kita akan selamat. Hanya itu. Terima kasih dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya selaku seniman yang baru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah, walinaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Suki. Ternyata ya teman-teman ya, ternyata kalau diartikan, wah filosofis banget ya. Dengan keterangan jiwa kita bisa selamat menghadapi rintangan. Bajul tadi rintangan, boyo-boyo tadi luar biasa. Terima kasih. Kayaknya butuh translator ini, butuh banyak ya dari Mas Suki tentang Jawa-Jawaan nih. Kita sudah nggak Jawa lagi nih. Baik teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya super banget. Saya yakin ini Saya yakin semua ini banyak ini dari pesertanya ada sekitar tadi 17-an. Masih pasti ada yang belum berbicara ya, dan semuanya itu juga spesial luar biasa juga. Saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk acara ini. Minimal kita bisa bersilaturahim, mendapat ilmu baru dan dapat berkahnya Allahumma amin. Tentunya kami mewakili penyelenggara, moderator mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Mbak Putri yang sudah luar biasa ya, sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Mbak Putri ya. Jangan kapok-kapok lagi untuk mampir di tempat kami. Kembali kasih Mas Bagus. Terima kasih teman-teman. Ya, dan tadi saya dapat sedikit masukan dari Mas Ato ya kan. Kita ditagih nanti hasil risetnya ya. Didiskusikan. Mas Awan, hasil risetnya ditagih Mas Awan. Biasa jadi tukang tagih ya begitu. Lalu berikutnya saya juga berterima kasih kepada juga Mas Yusuf. Tadi katanya Mas Tumo, aku juga belum tahu kenapa dipanggil Mas Tumo. Tadi awal bingung. Kok Mas Tumo sih? Oh ganteng nggak Mas Tumo ya kan? Terima kasih Mas Yusuf sudah meluangkan waktunya. Sama. Baik. Lalu berikutnya juga terima kasih kepada Mbak Faya. Ya Allah, Mbak Faya ternyata nama tren ya, nama artisnya ya. Tadi saya bingung. Saya ngendi jenenge Mbak Nur. Ternyata Mbak Faya. Terima kasih untuk waktunya Mbak Nuril, Mbak Faya ya. Dan juga seluruh teman-teman yang tidak bisa bersatu. Semoga acara ini istiqomah buat kita semuanya, dan apabila dalam memandu jalannya acara ini ada kata-kata yang salah dari saya, mungkin masih kaku atau juga tidak melihat ada yang angkat tangan, juga saya minta maaf sebesar-besarnya. Semoga acara ini penuh makna dan bermanfaat. Sebelum diakhiri, saya ada pantun ya. Izinkan saya ya. Daun kelor sangatlah lebat. Bilang cakep gitu ya. Cakep ya. Anak nakal, ayolah bertobat. Terima kasih wahai sahabat. Komunitas pembaca Jombang sangatlah hebat. Oke, teman-teman, sebelum diakhiri ada lagi yang menyampaikan sebelum benar kita akhiri? Monggo, ada masukan untuk acara ke depan atau bagaimana? Monggo Mas Ato atau teman-teman yang lain yang ingin berpendapat sebelum kita akhiri. Foto bersama kayaknya Mas. Halo? Foto bersama. Gimana caranya ya? Bisa ya Mbak ya? Iya, videonya dibuka semua terus di screenshot gitu. Siap. Oke, teman-teman, dimohon untuk videonya dibuka bersama ya. Keren, biasanya kan memang teman-teman. Caranya screenshot ini gimana ya? Ya elah, Bapak. Saya perlu literasi juga nih cara screenshot. Kalau pakai laptop itu apa tombol Windows sama PRT-SC. PRT-SCR. Print screen. Ya. Windows sama print screen. Di sebelahnya insert PRT-SC itu. Pojok kanan atas. Oke. No, nggak mau.
Kontrol Nggak ya? mau? PRT SCR saja, nggak pakai Windows, Pak Ketua. PRT SCR itu diklik gitu ya, terus habis itu nanti di pastenya di Paint. Coba ya. Kok nggak mau? Beliau ini punya sekretaris pribadi, jadi nggak pernah ngesut-ngesut gini. Bukan begitu. Saya bantu Kurang terliterasi. screenshot. Oh, dibantu. Terima kasih. Screenshot ya. Sebentar. Oh, Mbak Putri. Saya Oke, ubah oke. settingan galerinya dulu. Oke. Bentar. Sudah? 1, 2, 3. Oke, yang satu lagi. Ini ada berapa screen? Oh, 1 screen ternyata. Sudah. Screen aja. Oh, gitu ya. Ya. Siap. Baik. Nanti Mbak Putri bisa di-share ke Mas Anto bisa di-share ke grup. Siap. Gitu ya. Siap. Mbak Putri, Dalam. nanti saya boleh minta kontaknya ya. Oh, siap, Mbak. Boleh, Mbak. Kita Siap. perlu diskusi lebih lanjut setelah ini. Oke. Iya, pengen dialog, ngundang. Inilah manfaatnya pemirsa ya, kita sudah saling silaturahim dan mendapatkan relasi. Baik, teman-teman, alhamdulillah sudah pukul 4, pas banget ya. Jadi ini pukul 4 pas banget. Jadi sekali lagi mohon maaf, asalnya tertunda 1 jam ya. Jadi kita mohon maaf sekali lagi buat teman-teman nanti yang belum hadir, siapa tahu mengikuti di YouTube-nya Mas Anto ataupun yang lainnya, mungkin bisa gabung di minggu berikutnya ya, gabung di berikutnya. Insya Allah kita sama-sama belajar ya, tidak ada yang tidak bisa, semuanya butuh. Jadi ibaratnya ini itu adalah makanan otak kita teman-teman ya. Jadi otak kita ya, seperti diskus, membaca buku itu adalah makanan otak kita. Sekali lagi luar biasa. Keep it up teman-teman, semoga sukses buat semuanya karyanya, dan semoga komunitas kita pembaca buku ini semakin berjaya, bisa eksis terus dan istiqomah terus, bisa bermanfaat untuk semuanya. Allahumma amin. Baik teman-teman, yuk kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Jadi doa ini membuat kita lebih berkah dalam setiap aktivitas ya. Saya pandu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya dan mohon maaf bila ada kata yang salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya. Sampai berjumpa lagi di minggu berikutnya. Sip. See you.